pastinya lebih seru dan challenging. Jadi harus lebih fokus dan lebih merhatiin dosen. Deg-degan dan memicu adrenalin. Dengan Quizizz, kita bisa langsung tahu nilai mahasiswa. Bisa lebih menghidupkan suasana dan jadi lebih kekinian seperti mahasiswa zaman sekarang. Gamifikasi merupakan pendekatan pembelajaran dengan menggunakan mekanika, jalan pikir, dan estetika game yang bertujuan agar pembelajaran menjadi lebih interaktif, engaging, dan memotivasi semangat belajar mahasiswa. Saat ini tersedia berbagai aplikasi yang dapat digunakan dalam gamifikasi proses pembelajaran. Variasi aplikasi gamifikasi terletak pada tujuan, apakah untuk mengukur pemahaman, untuk membantu proses belajar, ataupun untuk memberikan kesempatan pembelajar untuk berkreasi. Aplikasi-aplikasi ini juga bervariasi dalam kemampuan penggunaan secara sinkron dan asinkron. Poin penting dosen dalam memilih aplikasi gamifikasi ini adalah kesesuaian dengan tujuan pembelajaran dan akan digunakan secara sinkron atau asinkron. Pertimbangan lain yang perlu diperhatikan pada saat memilih aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan adalah versi gratis atau berbayar yang tentunya akan menentukan fitur-fitur yang bisa digunakan oleh rekan-rekan semua. Berikut hal-hal yang perlu dipertimbangkan. 1. Jumlah peserta yang bisa mengakses secara bersamaan. 2. Jumlah pertanyaan atau aktivitas yang bisa dilakukan pada satu sesi atau kode join. Yang ketiga, fitur-fitur yang diperlukan untuk proses belajar. Beberapa aplikasi yang dapat digunakan dalam gamifikasi untuk proses pembelajaran misalnya Kahoot, Quizizz, Nearpod, Slido, dan aplikasi-aplikasi lainnya. Ada beberapa alasan mengapa Quizizz jadi pilihan dalam penggunaan gamifikasi di proses pembelajaran. Yang pertama, Quizizz memiliki dua fitur utama, yaitu kuis dan pembelajaran interaktif. Yang kedua, Quizizz dapat digunakan secara sinkron maupun asinkron. Dan yang ketiga, Quizizz dapat dibagikan ke dosen-dosen lain dengan metode sharing. Yang keempat, Quizizz dapat memungkinkan penggunaan teks, gambar, dan audio pada kuis yang dibuat. Yang kelima, dosen dapat melihat laporan capaian mahasiswa dari fungsi report. Yang keenam, akurasi capaian peserta dapat langsung terlihat. 7. Quizizz hanya perlu menggunakan satu gawai. Kedelapan, tidak memerlukan spesifikasi alat dan jaringan internet yang tinggi. Serta yang kesembilan, aplikasi gratis dengan fitur yang sudah cukup mumpuni. Untuk membuat Quizizz, Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan semua perlu untuk membuat akun di aplikasi Quizizz dengan cara mengetikkan quizizz.com pada browser. Lalu, pilih For Teachers di kiri atas dan menekan Sign Up untuk mendaftarkan diri. Terdapat 3 pilihan sign up dengan menggunakan akun Google, Microsoft, atau email yang lain. Kemudian akan muncul menu pilihan dan pilih Add School. Selanjutnya akan muncul tampilan menu dan pilih Teacher. Setelah berhasil login, di sebelah kiri layar terdapat menu Create. Tekan menu Create, pilih Quiz, dan silahkan tulis judul kuis dan pilih subjek yang sesuai, lalu Next. Anda dapat menulis pertanyaan kuis Anda sendiri atau dari bank soal. Di sini, kita akan mencoba menulis pertanyaan kita sendiri. Pertanyaan dapat berupa image, audio, ataupun video. Pada Quizizz, ada beberapa tipe pertanyaan dan jawaban yang bisa kita buat. Multiple choice atau pilihan ganda. Poll, untuk mengetahui opini atau persepsi siswa mengenai suatu topik, disajikan dalam bentuk grafik. Fill in the blank, untuk membuat pertanyaan dengan jawaban pendek. Open-ended, digunakan untuk pertanyaan yang membutuhkan penjelasan panjang. Lalu, pilih jenis pertanyaan sesuai dengan pilihan Anda. Sebagai contoh adalah membuat pertanyaan dengan tipe multiple choice dan menuliskan sendiri soalnya.
Tulis soal pada kolom yang tersedia. Dosen dapat menuliskan fungsi matematika serta menambahkan gambar. Dosen dapat menambahkan audio dan video. Tulislah alternatif jawaban Anda. Dan jangan lupa beri tanda centang di kolom jawaban untuk menandai jawaban benar. Anda dapat menambah gambar atau fungsi matematika pada pertanyaan atau pada alternatif jawaban dengan menekan tombol gambar atau fungsi matematika. Jika gambar ingin diubah atau dihilangkan, dapat menghapus dengan menekan tombol tong sampah. Fitur lain seperti menambahkan alternatif jawaban dan durasi waktu juga dapat dilakukan. Jangan lupa klik Save di pojok kanan bawah. Untuk menambah pertanyaan kuis, Anda dapat melakukan dua hal. Yang pertama, dengan menekan ikon tipe pertanyaan yang terdapat di bawah pertanyaan sebelumnya, atau yang kedua, dengan melakukan pencarian kuis yang sudah ada di perpustakaan Quizizz sesuai dengan topik kuis Bapak Ibu sekalian. Kuis yang diteleportasikan ini juga dapat diedit oleh Bapak Ibu sekalian. Setelah menyelesaikan membuat pertanyaan dalam kuis, dosen dapat mengisi detil kuis dengan menekan ikon kolom sebelah kanan. Hal-hal yang dapat diatur adalah gambar visual untuk kuis, bahasa, tingkatan pembelajar, dan siapa yang dapat melihat kuis. Kemudian, tekan tombol Save. Jika kuis sudah selesai dan tidak akan diperbaiki lagi, maka dapat menekan tombol Publish atau Save pada editor yang baru. Jika akan dilanjutkan, maka menekan tombol Back di sebelah kiri atas, di samping tulisan Quiz Editor. Kuis akan tersimpan di My Library dalam bentuk draft. Jika draft kuis akan diedit, dapat mengklik tombol Finish Editing dan melanjutkan penulisan kuis dan mempublishnya. Kuis dalam bentuk draft ataupun sudah dipublish masih dapat diedit dengan menekan tombol Edit. Kuis yang akan digunakan pada proses belajar daring dapat diperoleh dari mencari kuis di My Library atau langsung dari laman terakhir pada proses pembuatan kuis. Dosen dapat memilih akan menggunakan secara langsung atau live atau sebagai pekerjaan rumah, assign homework. Penggunaan langsung memiliki dua model, yaitu Classic dan Instructor Based. Pada mode Classic, kuis akan berjalan terus sesuai dengan set waktu yang sudah ditentukan saat mengembangkan kuis. Pada mode Instructor Based, dosen dapat mengelola kapan pertanyaan selanjutnya muncul, sehingga dosen dapat memberikan kesempatan untuk berdiskusi. Setelah memilih Start a Live Quiz, dosen dapat memilih 3 model pengerjaan kuis, yaitu Team, Classic, dan Test. Tim digunakan apabila mahasiswa akan berkompetisi secara tim yang akan dibuat secara acak oleh aplikasi. Sedangkan pada mode klasik, mahasiswa akan berkompetisi secara individu. Dan pada mode tes digunakan untuk melakukan penilaian yang lebih serius, tidak ada tampilan-tampilan tambahan seperti musik dan meme. Pada video ini, kita mencontohkan dengan menggunakan mode klasik. Dosen mengatur tentang 1. Ditugaskan ke kelas tertentu dengan menautkan ke Google Classroom atau membuat kelas baru. Yang kedua, setting umum dan setting aktivitas sesuai kebutuhan. Setelah menyeting dua hal tersebut, klik Continue. Pada video ini, kita menggunakan setting standar aplikasi. Dosen akan diarahkan ke laman penyajian Quizizz di kelas secara sinkronus. Dosen membagikan kode yang tersedia pada laman ini atau membagikan link yang tersedia dengan mengklik tanda link. Link dapat dipaste pada kolom chat di platform konferensi daring yang digunakan. Lalu tekan Start jika peserta sudah memenuhi jumlah kuota. Ketika kuis sudah selesai, kita akan melihat analisa hasil kuis. Analisa hasil kuis dapat di-download dalam bentuk file .xls dengan mengklik Download Result. Atau kita dapat melihat akurasi setiap soal dengan mengklik tombol Review Questions. Setelah semua selesai, dapat klik tombol Exit. Jika kita ingin mereview hasil analisa kuis di lain waktu, maka kita klik tombol Report dari laman awal Quizizz setelah login. Pilih kuis yang akan kita lihat analisanya. Kita akan diarahkan ke laman yang berisi analisa kuis tersebut,
Kemudian, kita juga dapat mendownload atau mencetak analisa kuis dari laman tersebut. Sekian tutorial pembuatan kuisis dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat langsung diimplementasikan oleh rekan-rekan dosen dan mahasiswa sekalian. Saya Rara pamit, sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.